Setiap kegagalan itu harus kita jadikan pelajaran. Dicatat baik-baik, oh kegagalan saya saat ini adalah masalah manajemen. Oke, kalau gitu manajemen saya perbaiki. Kegagalan saya saat ini adalah saya terlalu percaya orang apa saya. Oke, kalau begitu SDM saya selektif. Begitu. Jadi setiap peristiwa, setiap momen ya harus dievaluasi dan kemudian dicatat baik-baik kesalahannya apa dan biar tidak terulang lagi pada. Oke, malam ini kita bincang-bincang santai saja. Bunda itu saya karena asli Bantaeng, besar di Bantaeng. Setelah kuliah Bunda lepas nih, ya, jarang ke Bantaeng, tapi tetap hatinya di Bantaeng pastilah. Ya. Nah, ini Bunda mau bincang-bincang sama kalian. Bunda mau perkenalkan dulu berapa program Bunda di Makassar. Di Makassar itu Bunda bikin program namanya Rumah Berdaya Bunda. Rumah Berdaya Bunda itu program khusus anak muda. Jadi Bunda kumpulkan anak-anak muda, satu kelas itu maksimal 30. Terus di situ Bunda latih mereka menumbuhkan leadership-nya sama jiwa entrepreneur-nya. Jadi 6 bulan mereka sekolah di situ. Jadi setiap minggu mereka diajar dan yang mengajar itu adalah orang-orang yang kompeten, ya. Orang-orang yang sudah sukses di dunianya. Ngajar di situ setiap minggu. Salah satunya itu siswanya itu ada Kak Anto. Bunda perkenalkan rombongannya dulu Bunda, yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Ya Rafli, berdiri di sini. Rafli, ini namanya Rafli. Terus bentar, apa masalahnya? Apa sih? Ini kakak Kiki, ini kakak Mei. Sini Mei, kakak Mei sini, kakak Mei. Ini kakak Mei kecil-kecil begini, orang yang besar kayak Kak Mail itu bisa dia banting. Karena iya, di ini nih sabem. Tahu sabem? Sabem itu apa ya? Pelatih bela diri, hapkido. Nah, sebentar kalau ada yang mau buktikan boleh. Dia tekniknya itu kunci-kuncian. Biasa nonton filmnya Steven Seagal? Itu salah satunya itu kunci-kuncian. Jadi tidak terlalu banyak tenaga yang keluar, tapi langsung plak ya. Iya, bagus untuk cewek. Ya. Ini. Kebetulan bela dirinya itu Bunda yang ketua wilayahnya, Pengdanya. Nah, terus kemudian Kakak Kiki. Kakak Kiki, sini dulu Kakak Kiki. Kakak Kiki ini duta baca Sulsel. Duta baca Sulsel ini dulu Kakak Kiki. Duta baca Sulsel. Siapa? Duta bacanya Bantaeng. Oh, mana? Dia duta literasi Bunda. Pasti pernah kenal dong, pernah ketemu Kakak Kiki. Ini duta baca KBK, tema buku kebangsaan. Kita Rombeng kemarin. Kalau enggak ikut sih. Karena masih corona. Nah ini kayak Kiki duta baca Sulsel tahun 2018-2020. Jadi baru terganti kemarin ini. Nah ini luar biasa ini, bisa public speaking. Pokoknya keren deh Kakak Kiki ini. Terus apa lagi? Nih Kakak Abuzar. Sini Kakak Abuzar. Kakak Abuzar. Halo semuanya. Halo Kak. Udah. Nah itu dia yang cakep, yang punya lesung pipi. Adalah Kakak Anto. Hai Kakak Anto. Hai Kakak Anto. Nah ini krunya Bunda. Mana Jo? Iya mana main. Astaga. Nah ini krunya Bunda semua yang yang menjadi supportingnya Bunda. Nah kita mau bincang apa nih Kakak Anto? Oke. Entrepreneur juga boleh ya. Kalau Bunda itu care dengan entrepreneur, ya, memperkenalkan dunia entrepreneur ke anak-anak muda. Karena kan sekarang kalau kita lihat generasi tidak usah sampai ke generasi kalian, mulai generasinya Bunda
dari dulu sampai sekarang keluhan tentang pengangguran itu masih ada. Ya, mereka selesai kuliah, punya gelar S1, ijazah S1, tapi tidak ada pekerjaannya. Banyak yang seperti itu. Banyak toh? Nah, makanya kenapa Bunda konsen untuk mendekati anak-anak muda agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Tidak harus menunggu selesai kuliah baru dia berpikir bagaimana caranya cari uang. Sebenarnya bukan cari kerja, yang dia cari uang. Iya toh ya? Iya kan? Yang dia cari uang. Makanya sementara dunia entrepreneur, dunia bisnis itu sangat bagus, sangat luas, peluangnya bagus, tapi anak-anak muda atau generasi muda kita itu masih apa ya, dengan dunia itu masih merasa dunia lain gitu. Biasanya bagaimana caranya kerja, bagaimana caranya jadi pegawai negeri, begitu, masih begitu kalian? Masih. Ya maksudnya secara umum, ya secara umum gitu kan. Tapi yang di sini tidak kan? Tidak. Ya baguslah. Ya tidak harus PNS. Itu 6 anaknya Bunda belum ada yang jadi PNS. Ya tidak ada sampai sekarang. Bunda bertahan, tidak ada yang Bunda arahkan jadi PNS. Gajinya PNS kecil. Kalau orang bisnis, hebat, lebih bagus bisnis. Nah, cuma kadang-kadang tantangannya itu adalah meyakinkan orang tua, ya, karena persepsi orang tua kalian, ya, itu masih persepsi lama. Dia bilang, yang aman itu jadi pegawai negeri. Kalau tidak jadi pegawai negeri tidak aman nih anak-anakku. Ya, makanya disuruh dipaksa kuliah walaupun jurusan apa, dipaksa masuk. Yang penting dapat ijazah S1, gampang ku cari kerja, padahal tidak, ya kan? Buktinya apa? Setelah S1 masih banyak yang menganggur. Ya, sampai sekarang belum kerja. Ya, karena apa? Dia ngandalin itu. Ada lagunya Ebit itu, dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama. Ada yang tahu? Apa sih? Lagu kolonial ya? Lagu kolonial, lagunya Ebit G. Ade. Tapi ada yang kenal Ebit G. Ade? Ya, ada. Nah, itu. Jadi jangan mengandalkan ijazah, terus kemudian ijazah itu yang dibawa kemana-mana untuk bisa dapat uang. Tapi skill yang harus kalian miliki. Kalau skill yang kalian miliki, kemanapun kalian bisa survive. Ya. Dan sekarang ada beberapa ini kan persiapan untuk kuliah ya, untuk lanjut ya. Nah, itu kalau kalian mau lanjut, itu kalian harus jeli melihat peluang yang bisa skillnya itu survive, tidak tergantikan oleh mesin. Ya. Karena semakin lama tenaga manusia tergeser dengan tenaga mesin, pasti. Ya, contohnya, misalnya kasir sekarang mungkin ya, tapi lama-lama pasti tergeser. Buktinya coba lihat di tol. Dulu masih manual, masih orang yang layani kan, sekarang sudah tidak lagi. Berarti itu adalah profesi yang akan ditinggalkan oleh orang, digantikan oleh mesin. Banyak. Bunda punya datanya, Bunda punya data yang ilmiah ya terkait bidang-bidang yang bisa survive sampai 20 tahun ke depan. Ya, dia tidak akan digeser oleh mesin-mesin. Ya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Jadi pandai-pandai nanti memilih jurusan. Jadi kalau memang harus kuliah, kalian harus kuliah dengan jurusan yang nantinya kalian itu keluar ada skillnya, bukan sekedar memegang ijazah, tapi kalian punya skill. Ya. Terus kemudian sambil Bunda mau cerita sedikit flashback sama kehidupannya Bunda dulu ya, waktu masih kecil. Karena jiwa entrepreneurnya Bunda itu sudah ada sejak SD. Ya. Jadi Bunda itu walaupun secara ekonomi keluarganya Bunda mapan, ya, ibu bapak mapan lah, cuma anak 2, saya sama adik 1, sangat mapan. Ya waktu zamannya dulu ya termasuk golongan orang yang kaya lah di Bantaeng dulu zaman dulu belum banyak rumah tingkat ya dulu itu ya. Jadi tapi Bunda itu sejak SD Bunda sudah jualan. Nah, dan Bunda tidak pernah minta dari Umi, Bunda kan panggilnya Umi ke ibu modal, tidak pernah. Dari SD Bunda itu kan dikasih uang jajan,
uang jajannya bunda kumpul, terus bunda belikan permen, gola-gola. Nah, biasa mah itu belanja di Baba Untung, gola-gola hadiah. Nah, masih dapat tak gula-gula hadiah? Yang kalau dibuka oh dapat ini, dapat pakombon, dapat apa begitu. Itu ada. Nah, itu bunda jual. Kalau habis bunda belikan lagi gula-gula. Jadi gula-gula itu bunda jual di kelas. Gula-gula karet sembarang. Ya, itu jiwa entrepreneurnya itu bunda, tidak malu sama sekali. Terus ada temannya bunda yang punya kulkas, terus dia jual es kue dulu namanya. Masih ada enggak es kue sekarang? Masih ada. Itu temannya bunda yang bikin, terus dia bawa pakai termos ke sekolah, terus ditaruh di depan kelas. Dulu itu ditaruh di depan kelas waktu SD Impres. Jadi itu setiap kelas dulu, kelas 1 sampai kelas 6 itu ada termos itu depannya. Ya, ada yang jagai, saya yang jagai di situ dapat tomak. Tidak ada rasa malunya bunda, tidak ada, tidak sama sekali. Karena bunda merasa enjoy sekali, senang kalau bisa kerja, bisa dapat uang sendiri. Terus lanjut SMP, SMA, kuliah juga begitu. Jadi kuliah bunda itu dari uang saku yang dikasih sama orang tua, bunda belikan jilbab, terus bunda jual lagi. Kalau misalnya tidak ada kuliah, tidak ada mata kuliah, bunda ke sentral lagi cari, dan seterusnya begitu. Nah, suatu hari pernah ada temannya bunda dari Jawa, kebetulan pengusaha konveksi, dia percayakan bunda 1 karung besar baju. Ya, modal percaya, tidak ada modalnya bunda, tapi dia punya konveksi, dia kirimkan dari Jepara. Akhirnya bunda jual di sentral, bunda titip-titip. Jadi setiap hari itu bunda pergi titip-titip, dan setiap hari, setiap sore bunda pergi kontrol daya laku atau tidak gitu. Jadi begitu terus sampai berkeluarga, tinggal di Jakarta. Begitu juga jual-jual, tidak pernah berhenti. Kalau sudah sore pergi bawa barang-barang keluar masuk lorong. Ya begitu terus, tidak pernah berhenti berusaha untuk cari uang. Padahal suami pegawai ceritanya bisa gitu, tapi tidak mau diam. Kalau Lebaran, kalau Ramadan biasa bunda jualan kue kering tapi bukan bunda yang bikin, teman-temannya bunda, tapi bunda yang jual. Jadi bagaimana caranya berusaha, bagaimana caranya bisa bunda produktif gitu. Ya. Nih, nah teman-teman sebagian juga, alhamdulillah kita kan pasti sudah punya akun semua toh, akses IG, akses YouTube. Nah, kan sekarang itu kan ekonomi kreatif kan lagi maksudnya lagi menjadi idola, jadi perhatian pemerintah juga. Ya, kalau dulu kan konvensional ya, kalau sekarang ekonomi kreatif yang menjadi idola sekarang. Banyak sekali anak muda yang berhasil. Ya, banyak peluang di Bantaeng, banyak peluang. Ya, banyak. Biasa kalau bunda kan anggota dewan, sudah dikasih tahu ya, anggota dewan 4 periode itu berarti 20 tahun nih, 20 tahun 4 kali nih pemilu jadi anggota dewan, tapi dari Makassar, belum pernah di Bantaeng. Nah itu biasa anak-anak masyarakat itu orang tuanya mengeluh, bilang carikan saya kerja anakku. Bunda saya bilang lebih bagus itu anak tak bisnis daripada cari kerja honorer cuma 300.000. Gayaan aja pakaian dinas, tapi dompetnya tipis. Iya toh, iya. Ya lebih baik kita bisnis sendiri daripada itu bucuk-bucuk. Bohong juga itu bucuk-bucuk. Orang tuanya mak bucuk puluhan juta untuk bisa masuk anaknya kerja, baru itu tipu-tipu juga. Daripada uang habis, mending itu diputar bisnis. Nah, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk memulai. Ya, jadi kalau bunda bilangnya begini, habiskan masa muda kalian untuk gagal. Ya, jadi nanti kalau sudah mapan, sudah jalan sukses bagi kalian karena sudah merasakan kegagalan, akhirnya pengalaman, akhirnya dewasa mapan karena sudah berkali-kali mengalami kegagalan. Orang kan belajar dari kegagalan. Kalau kalian tidak memulai, kalian tidak tahu jalan yang tepat itu yang mana. Ya, jangan pernah takut salah. Ya. Karena kalau takut salah itu yang membuat kalian tidak maju-maju. Jadi kalian harus berani. Kalau mau mulai bisnis misalnya konsorsium rame-rame, bukan bisnis sendiri. Ada patungan-patungan saya. Gitu. Patungan-patungan biar risikonya juga kecil. Kalau rugi 100 200 tidak apa-apa, itu kan pelajaran.
Rugi 1 juta 2 juta ya tidak apa-apa, pelajaran. Kita kan belajar dari pengalaman. Setelah itu kita perbaiki. Oh, apanya yang salah, dievaluasi. Oh, ternyata yang keliru itu manajemen, diperbaiki lagi. Tapi kalau kalian tidak memulai, kalian tidak punya pengalaman. Iya kan? Kalau kalian melakukan, kalian pasti punya pengalaman. Nah, ini kakeknya ini jago bisnis. Harusnya cucunya juga jago bisnis. Baba untung. Itu. Ada yang mau bertanya? Kita dialog saja. Di sini sudah ramai juga online ya, online shop. Jarang nih orang pergi ke pasar belanja. Iya. Shopee milik. Kalau online lebih murah dan lebih daripada mager lagi di sini. Akses juga dari jauh-jauh ke kota. Ke kota ya, betul. Nah, kalian bisa lihat kira-kira peluangnya apa di Bantaeng ini yang bisa dikembangkan. Nah, baru-baru ini Bunda, nanti Bunda share di grup. Bunda dapat satu konten di YouTube itu bagus sekali, anak muda petani. Luar biasa keren. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang usianya masih sangat muda tapi sukses ya, sekarang. Ya. Dan sekarang lebih mudah sukses sekarang daripada zamannya Bunda. Kalau sekarang di video dibuatkan konten viral dapat uang lagi, ya kan? Yang penting konsisten, ya kan? Iya toh? Ya kalau dulu tidak, bekerja keras Ki. Kalau sekarang itu, masya Allah. Siapa? Atta Halilintar, apa coba? Tidak ada, cuma begitu aja. Ya Ricis, Fuji, siapa Gala, begitu sih, tapi banyak nyawanya masuk. Endorse. Ya, endorse. Karena apa? Konsisten. Dia konsisten membuat konten. Akhirnya apa? Uang ngalir sama dia. Ya. Kayak Ria Ricis itu kan ratusan juta bahkan miliaran. Ada yang bilang miliaran 1,2 M 1 bulan kalau nggak salah. Ria Ricis. Apa yang Nabi bikin? Nah, kalian itu tidak kalah manisnya dari Ria Ricis. Betul. Tidak ada jual tuh, tidak ada barang kecuali kalau dia endorse kan. Nah, dia lahir dengan apa? Dengan ide-ide kreatif, ya kan? Jadi jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu. Bisa jadi dari situ kalian, di situ titik baliknya kalian untuk sukses. Ya, kreatif, berani, optimis. Kan malu anak muda selesai. Kalau sekarang kalian mungkin masih santai ji, minta uang mama, masih santai ji. Tapi kalau selesai nih kuliah malu-malu lah. Jadi dipersiapkan sebelum selesai. Jangan mempersiapkan kemapanan, kemandirian ekonomi itu nanti setelah kuliah, jangan terlambat. Malu Ki. Satu beda. Tapi belum masih menganggur. Ya. Nah, kalau ada Tommy kita proyek-proyek kecil, ya ada temannya Bunda dulu itu masih kuliah, dia sudah ikut-ikut orang kerja proyek, akhirnya begitu selesai kuliah jadi kontraktor karena dia sudah punya pengalaman. Ya, kalau kalian mulai nanti setelah selesai kuliah terlambat ketuaan. Ya, iya toh. Maksudnya harusnya kan selesai kuliah sudah mandiri secara finansial. Ya. Jadi kalian itu jangan pernah khawatir terganggu kuliahnya, tidak. Jangan, kan ada orang tua yang bilang fokus. Bisa tonjaki fokus, bisa tonjaki sambil membangun ekonomi, kemandirian ekonomi. Ya. Karena kalau kalian mandiri secara ekonomi, orang tua itu lega. Itu sebenarnya pikir orang tua. Jadi apalagi kalau misalnya kalian bersaudara 5 misalnya, paling tidak kan lapas sampai sesere, toh tidak jadi tanggungan mi. Ya, dan itu balas jasa yang terindah dalam hidup kalian kepada orang tua. Kalau kalian bisa mandiri secara ekonomi, dengan cepat. Ya. Tidak mi lagi di Barutu Suki. Tidak lagi dialokasikan belanjanya apa. Walaupun secara ekonomi keluarga kalian mapan, orang tua kalian mapan, walaupun begitu tetap kalian harus punya pikiran untuk mandiri secara ekonomi. Itu lebih bagus. Wibawanya. Dan kalau kita lihat di YouTube, di internet itu banyak sekali sekarang anak muda sukses tuh. Banyak sekali. Itu kalian jadikan itu sebagai pemicu, penyemangat.
Jangan bilang kadang-kadang juga ada begini, tidak mungkin maksud saya kapan sukses karena orang tuaku, kakekku, orang tuaku miskin. Ya, tidak boleh begitu ya. Karena banyak cerita, banyak kisah orang sukses yang mulai dari nol. Ya. Tahu yang punya PS Store? Putra Siregar. Itu kan pengamen gelandangan. Itu sekarang apa? Jadi miliarder. Ya. Siapa bilang orang tidak orang kaya yang bisa kaya anaknya, ya. Orang dari nol dia kan orang tidak dikenal siapa mana bapaknya mana mamanya, orang terlantar, bayangkan. Masa kita tidak bisa? Bisa. Nah itu yang harus dibangun, rasa percaya diri harus dibangun. Apalagi cowok ya, laki-laki. Nah itu harga diri itu harus jangan terlalu lama tergantung sama orang tua, malu-malu gitu ya. Malu-malu. Ya, jadi harus cepat-cepat mandiri secara ekonomi. Ya, itu mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mungkin yang mau sharing tentang Bantaeng misalnya. Oh, kalau saya jadi bupati Bantaeng saya perbaiki begini. Ada yang mau bilang, "Oh, sekolahku itu begini, Bunda harusnya begini." Silakan. Sekalian ini Bunda mau dengar harapannya anak muda Bantaeng untuk Bantaeng. Silakan.